Kalau azan sih orang yang terganggu sih ini mungkin ada sedikit gangguan sih dari jin kalau menurut saya. Karena masa panggilan Allah, panggilan yang suci itu dia bisa terganggu. Meskipun sampai speakernya di gendong telinga kok bisa nggak akan terganggu sih kalau menurut saya orang yang beriman. Malan kayak senang gitu dengar azan malan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Dukung dakwah Haji Cerdas dengan membeli produk-produk dari Cinta Kurma, menyediakan berbagai macam kurma, dijamin keasliannya. Insyaallah. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Semoga selalu berkah ya, sehat selalu ya. Amin. Tapi aktif lancar ya sehari-hari gitu ya maksudnya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Iya. Kuliah masih? Kuliah? Kuliah masih tapi Zoom lewat Zoom. Kalau Zoom ya? Iya. Masya Allah. Baik. Ya, senang sih dengar kabar antum sehat ya dan seterusnya gitu ya. Kita bisa ngobrol lagi nih atas kehendak Allah juga nih, ya kan, ridho Allah ya. Insya Allah. Udah janjian berapa hari itu kemarin? Nggak temu-temu kita ya. Udah janjian mau jalan 2 minggu. 2 minggu ya, Masya Iya, Allah. waktu itu kan saya sakit. Masya Allah. Sempat kena batuk flu sih. Batuk flu ya? Iya. Ya, Masya Allah. Nah ini juga mungkin buat sahabat juga pesannya adalah tetap menjaga protokol kesehatan sehingga kita menghindari ataupun berjaga-jaga daripada sakit ya. Iya. Pada situasi seperti ini memang kita harus jaga kesehatan. Nah kalau ngomong-ngomongin jaga kesehatan pasti ada hubungannya dengan juga herbal gitu ya. Herbal itu kan ada madu juga ya, ada kurma. Nah itu juga kita dari Ngaji Cerdas juga ada produk-produk itu untuk kita jual untuk sahabat sekalian. Baik ada kurma, ada madu dan juga ada parfum tentunya. Nah itu bisa juga sahabat beli dan insya Allah hasil dari produsen produk itu diperuntukkan untuk wakaf pendidikan Islam. Jadi sahabat selain dapat produknya juga, sahabat juga ikut berkontribusi untuk wakaf sekolah pendidikan Islam. Nah, akhi, kita pengen ngobrol-ngobrol nih sama antum nih, akhi. Masya Allah. Pertama-tama ini, akhi, ini kan video antum kan Masya Allah ya, udah banyak yang nonton ya. Kalau tadi terakhir kita lihat 1,4 juta ya. Nah, pertama-tama gimana nih? Keluarga nonton gak nih? Kalau dari keluarga sih ada yang nonton, terutama orang tua nonton dari HP adik kan, kemarin saya dengar informasi kayak gitu. Terus ada sih sempat kecewanya juga dari orang tua. Ini anak masuk ke YouTube ini bisa kayak gitu kan. Ini ya sempat marah terus kayak nggak nelpon saya gitu. Nggak ada informasi juga. Biasanya kan kalau ada pulsa atau ini biasanya orang tua nelpon dari adik terus ngomong sama bapak mama kan. Terus setelah mereka nonton video itu udah berapa bulan nggak ada informasi. Tahu-tahu sedengarnya dari adik yang kecil kan lewat chatan lewat Facebook. Terus bilang ini Vincent, ini nenek ada marah sama Vincent gara-gara ada video di YouTube katanya gitu. Video di YouTube ada nonton Vincent bilang ngomong Kristen begini. Pokoknya mereka nonton lah sampai habis. Terus nenek marah, nenek nangis gini. Itu kan ini cucunya mama saya kan. Nah, ceritanya lagi itu saya juga kaget, wah nonton di mana ini? Ternyata nonton di HP adik sepupu saya. Nonton di situ. Sama bapak sama mama juga nonton. Terus itu sebelum akhir tahun baru 2021. Terus kemarin pas liburan ke Bandung jumpa sama kakak saya di Bandung, masih Kristen. Iya. Jadi sampai di sana kan kami kumpul keluarga sama kakak saya di Bandung, terus sama ada saudara-saudara juga di sana. Nah di situ video call saya sama mama saya dari HP kakak saya yang di Bandung ini. Di sana kami video call kan, bilang saya lagi di rumah saudara, rumah kakak. Nah saya ini sebelumnya sama kakak saya ini
ya semenjak saya masuk Islam itu kami sempat debat juga, terus ini apa putus juga tali persaudaraan. Jadi kami kayak benci gitu. Pokoknya saya pernah debat sama dia, terus kayak gimana, kayak ngejek juga sih, bilang Yesus bukan Tuhan gini, tapi dia nggak terima. Nah terus tanggal 30 akhir tahun itu diundang buat ke Bandung kan, silaturahmi buat apa baikan lagi. Nah kami baikan, dari situ telepon sama orang tua ngomong-ngomong begini, tapi orang tua udah nggak marah karena udah nonton videonya, itu udah lama mereka nonton. Jadi akhirnya orang tua kayak terharu gitu, kok saya sama kakak saya udah baikan gitu. Masya Allah. Kan dulu itu saya sama kakak saya itu nggak pernah ngomong atau ini, nggak pernah chatan juga, dan orang tua juga kayak merasa kok saudara seperti ini ya gitu. Kayak nggak senang juga liatnya. Akhirnya orang tua melihat saya sama kakak saya di sana kayak akrab gitu, kayak kumpul-kumpul barang gitu, mereka kayak senang, kayak hilangnya apa, langsung hilang amarahnya yang melihat video saya yang sebelumnya. Nah dari situ kayak udah kesininya udah kayak nggak ada lagi masalahnya. Masya Allah. Udah baik-baik aja sih. Kemarin sempat pulang nggak antum ke orang tua? Enggak ya? Iya. Oke. Baik, tapi kalau berarti udah aman berarti situasi ini sekarang ya. Udah aman. Ya, mudah-mudahan juga saya doakan gitu ya. Video antum jadi wasilah juga buat orang tua ya, untuk masuk Islam tentunya. Nah, akhi, di video kemarin antum kan sempat menceritakan tentang sosok apa yang dibilang membawa antum masuk Islam gitu ya. Seseorang yang Masya Allah, ini saya juga penasaran nih sebenarnya sih, beliau itu bagaimana sih menurut antum gitu ya, si sosok siapa namanya, Mas Arif ya? Iya, Mas Arif. Mas Arif itu kalau ada juga mungkin harusnya di sini ya, kita ngobrol bareng ini lebih seru itu insyaallah. Nah pengen tahu nih, antum sampai sekarang sama beliau bagaimana hubungannya, kemudian jasa yang antum ingat dari beliau tuh gimana tuh pandangan antum? Kalau saya senang banget sih kalau punya teman kayak gitu ya. Dia itu kayak selalu menasihati di jalan kebenaran. Jadi baru terus dari orangnya juga kita lihat orangnya baik juga kan, senang berteman kita kalau ketemu orang kayak gitu. Terus saya terakhir kali komunikasi sama dia itu mungkin sebulan yang lalu sih. Itu sempat curhat-curhat tentang bagaimana kita untuk kayak imannya itu ketika dia turun, dia jangan terlalu turun, dia begitu dia naik dia tetap bertahan gitu ya. Sempat curhat tentang keimanan lah gitu. Terus sedikit curhat, terus ada sedikit nasihat dari dia, perbanyaklah untuk mengingat kematian gitu. Cuman gitu doang sih. Dengan mengingat kematian kita merasa semua itu kayak cuman sementara doang sih. Kita umurnya sampai 60, buat apa sih kita terlalu memikirkan ini? Intinya kita beribadah aja kepada Allah, terus berbuat baik, apalagi orang tua kita masih hidup ya, disitulah kunci surga kita, banyak berbakti kepada orang tua. Terus kalau kabar dia sih alhamdulillah sih baik, dia di sana sama orang tuanya lagi jaga warung. Jadi ya baik-baik sih, alhamdulillah sehat. Masya Allah ya. Harusnya sosok kayak Arif ini banyak ya harusnya ya di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan orang Muslim itu harusnya kayak ya, bukan berarti menyamakan gitu, tapi sifatnya gitu ya, Masya Allah ya. Iya benar. Masya Allah. Ringan tangan juga ke antum ya, maksudnya mudah berbagi gitu ya. Benar. Nah, itu juga harusnya juga dilakukan oleh orang Muslim gitu, sehingga sebarangkali gitu ya dapat hidayah juga orang-orang yang di sekitar antum gitu, sekitar teman-teman sekalian gitu ya. Masya Allah. Tapi sekarang masih kontekan gitu ya, masih terjalin hubungan gitu ya, nggak terputus. Selalu kalau misalkan saya pengen curhat atau pengen nasihat, seperti saya selalu ke dia, si Arif ini, karena saya kan punya nomor WhatsApp-nya. Assalamualaikum Aki, gimana kabar antum? Alhamdulillah sehat.
terus saya curhat-curhat begini. Ya, beliau nonton nggak video antum di YouTube? Iya, nonton Gimana juga, gimana kata beliau gimana? Ketawa-ketawa aja sih. Terus nggak ada komentar sih, dia cuma bilang antum lihat antum di YouTube, terus ketawa-ketawa dia. Ya, Cuma gitu aja deh. Iya. Terus kami curhat-curhat tentang masa lalu perjalanan saya masuk Islam sama dia. Pokoknya curhat kembali itu kayak Di flashback. mengenang masa lalu itu kayak kenangan yang memang luar biasa sih. Ya. Nah, kalau andainya Arif nonton nih mau ngomong apa ceritanya? Kalau saya sih pengennya, kalau misalkan dia nonton ini, saya sih pengennya itu kumpul bareng sama dia di Jakarta sih, biar kita itu bisa menyampaikan kepada umat bahwa Islam itu terutama untuk orang non Muslim ya, bahwa Islam itu memang agama benar-benar agama rahmatan lil alamin, karena orang yang udah tahu agama Islam terus dia mengajarkan tentang kebaikan di sosial media, tapi perilakunya terhadap masyarakat atau orang yang melihat sikapnya itu jelek, pasti orang nggak akan mendengarkan dia. Kalau teman saya ini kepada masyarakat baik, ya kan, terus mau dilihat di sosial media juga dia semuanya baik, jadi pasti ada yang mendengarkan dia lah. Apalagi kalau benar-benar kita udah mengenal dia, kayak udah jadi teman dekat itu, pasti keren sih. Masya Allah. Ya, semoga aja beliau nonton dan kesini ya bareng. Iya, pengennya sih gitu ya. Atau bikin komunitas apa gitu, apa untuk anak muda gitu ya, Iya. seterusnya. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Mas Arif dengar ya. Kalau kesini kabarin saya juga, jadi biar kita ngobrol bareng-bareng gitu ya, Masya Allah. Nah, Akhi, sekarang kan ada nih beberapa hal yang mungkin hangat ya untuk dibahas. Perihal tentang azan, Akhi. Kan biasa kan kalau azan kan kita mengetahui bersama ya, itu kan serentak kan ya. Nah, ini sih ada peraturan yang mungkin bagi kita kaum muslimin itu sangat disayangkan gitu. Yaitu untuk diatur untuk volume azan dan seterusnya. Nah, ini bukan masalah aturannya, tapi pengen minta pendapat antumnya, Akhi. Dulu kan antum ketika belum memeluk Islam kan pasti hidup di lingkungan yang ada muslimnya juga di sana. Pertama-tama pandangan antum tentang azan gimana sebelum memeluk Islam waktu itu? Dan ya gimana? Kalau jujur semenjak sebelum agama Islam, saya kalau mendengar azan itu saya kayak biasa-biasa aja sih, nggak terganggu juga. Malah kalau azan yang suaranya itu kayak merdu, terus kayak suaranya keren gitu, malah itu saya kayak dengar aja gitu, kayak bilang, wih bagus suaranya, kayak adem gitu, ada perasaan tersendiri kayak gimana. Tapi saya herannya kalau ada orang yang dengar azan dia kayak merasa terganggu gitu. Kayak saya lihat di video, ada beberapa video itu yang sempat viral kan, ada yang menyamakan suara anjing sama suara azan itu kayak mengganggu gitu. Itu katanya kalau azan di sini, azan di sana, terus azan di mana-mana, terus bunyi secara bersamaan, itu gimana rasanya. Terus dia kasih contoh juga perumpamaan di tetangga itu bunyi anjing di sini menggonggong, terus kita terganggu nggak dengan suara anjing itu? Ya kalau menurut saya sih nggak bisa kayak gitu. Karena suara azan ini panggilan dari Allah untuk beribadah kan, kita kaum muslimin untuk kita pergi menghadap Allah untuk beribadah. Kemudian azan juga ini panggilan suci, ya kalau mau dibilang panggilan suci untuk menghadap Tuhan kan pada orang-orang beriman. Kalau anjing ini binatang nggak berakal kan, nggak punya akal dia, terus dia mau menggonggong atau mau gigit atau mau apa, dia nggak punya akal. Baru terus suaranya mengganggu ya masuk akal lah kan, namanya juga anjing. Kalau azan sih orang yang terganggu sih ini mungkin ada sedikit gangguan sih dari jin kalau menurut saya. Karena masa panggilan Allah, panggilan yang suci itu dia bisa terganggu. Meskipun
sampai speakernya di gendong telinga kok bisa nggak akan terganggu sih kalau menurut saya orang yang beriman. Malahan kayak senang gitu dengar azan malahan. Dan bahkan orang yang kalau dengar azan itu jinnya itu hilang, kayak jin penggoda gitu hilang kan. Ini malah dia terganggu, ini bukan jinnya hilang tapi jinnya datang. Ini manusia ya, tapi semoga diberikan hidayah lah orang kayak gitu. Semoga diberikan hidayah terus cepat-cepat bertobat lah. Mungkin namanya kan manusia kadang-kala punya salah juga. Jadi kita sebagai sesama saudara seiman ya kita saling mendoakan lah kalau melihat saudara kita yang terjatuh atau melakukan kesalahan ya. Semoga diberikan hidayah mungkin kita. Masya Allah ya, berarti sebenarnya ketika antum bahkan non muslim, ketika belum Islam pun antum nggak ada masalah gitu mas, mendengar suara azan gitu ya, nggak ada sama sekali kan masalah kan ya. Biasanya kalau dulu di rumah itu kan suka nonton TV ya, biasanya pas maghrib atau ini ada azan di TV, itu saya suka nonton loh, yang suaranya merdu itu saya nyimak terus, saya baca terjemahannya di bawah. Allahu Akbar berarti Allah Maha Besar gitu. Terus asyhadu alla ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Saya baca terjemahannya aja saya kayak enggak terganggu, terus saya bilang ini kok Tuhan mereka sama kayak Tuhan punya saya gitu. Tapi saya nyimak, saya dengar azan, saya biasa aja. Saya malah suara merdu itu saya dengar sampai habis sih, enggak terganggu. Tapi kalau ada orang Islam mendengar terus terganggu, perlu dipertanyakan sih imannya. Keimanannya gimana? Keimanannya itu ya perlu dipertanyakan. Itu sholat nggak sih kalau? Kalau orang yang sholat pasti sudah sering dengar azan kan. Senang malah ditunggu ya kan? Ditunggu azannya sampai selesai. Iya, jadi emang pengalamannya mirip sama saya sih waktu saya juga sebelum memeluk Islam ya gitu. Nggak ada sih, bahkan rumah saya itu dikelilingin masjid gitu di sana. Ibu bapak saya itu nggak ada masalah gitu. Tapi kalau bedanya di rumah, kalau di rumah itu ibu sama bapak kalau dengar azan dikecilin gitu. Bahkan nanti suruh matiin aja TV. Sama kalau kalau di rumah saya itu kalau ada azan itu nanti dipindahin ke ini channel yang lain gitu. Iya betul. Channel lain azan juga kayaknya biasanya gitu. Iya channel yang lain. Nanti kalau channel lain iklan mendingan tunggu iklan dibanding azan. Kalau saya enggak. Lagi nonton kalau azan saya tetap dengar, saya nggak bilang pindahin. Iya, semoga aja tadi yang bersangkutan yang mengucapkan kalimat yang nggak pantas ya Ki ya, dapat hidayah. Dan setahu Ana juga, setahu saya bahwa kalau ada orang ada juga beberapa yang terganggu sama suara azan, itu cuma dua. Satu setan, kedua anjingan gitu ya. Anjing bakal lari sambil terkentut-kentut kalau mendengar suara azan gitu. Ya, jadi ya kita bisa simpulkan sendiri ya gitu maksudnya gimana. Tapi mudah-mudahan peraturannya bisa ditarik lagi gitu ya, sehingga nggak menimbulkan kegaduhan di masyarakat gitu. Ya kita kan menghargai ya kebudayaan orang lain ya, dan jangan juga ganggu juga gitu azan kita gitu. Masya Allah. Kalau kan mereka buat peraturan ini sebenarnya menurut saya sih ada unsur lainnya. Karena kalau misalkan ada pihak yang terganggu, mungkin mereka ada menyampaikan dari sosial media atau kemungkinan bisa demo. Ya, kami terganggu dengan suara. Iya benar. Dengan suara ini ngaji dari kalian. Kami terganggu dengan suara taraweh dan suara ini speaker. Seharusnya kalian menghargai kami ini. Kami nggak suka seperti itu. Tapi kan selama ini dari saya lahir sampai sekarang nggak pernah bilang demo-demo mereka terganggu atau apa, kayak aman-aman saja. Tapi cuman kayak dari pemerintah mereka bilang ya dibatasi sampai jam 10 kan, suara ngaji kita dibatasi sampai jam 10. Jam 10 itu udah nggak ada lagi bunyi-bunyi. Nah kayak gini sih nggak ada orang kafir yang protes, nggak ada orang kafir yang kayak tuntut bilang gini harus sampai jam 10, nggak ada, tiba-tiba aja dari pihak kita sendiri kaum muslimin yang kayak gitu. Mungkin mereka yang terganggu sendiri atau gimana, yang kaum muslimin ini yang terganggu, sedangkan orang kafir sendiri nggak terganggu. Sebenarnya musuh dalam selimut itu bukan orang kafir sih, orang muslim sendiri sih kalau saya lihat. Mereka cuman namanya Islam doang, tapi
mereka sifatnya nggak kayak Islam. Ya. Bawa Islam KTP aja. Ya Allah. Masya Allah ya. Iya. Berarti pertanyaan gini ya, mungkin siapa yang diuntungkan dengan peraturan ini gitu ya? Ya, yang paling diuntungkan itu kan siapa, kan nggak ada kan gitu, orang ya, orang kafir nggak mungkin untung kan gitu. Bagi mereka kan biasa aja gitu, mau ada azan dan nggak ada azan pun sama aja. Bahkan ada salah satu tiktokers juga saya ngeliat itu ya di video orang Papua beliau speak up bahwa kalau sampai azan diatur dan seterusnya, alarm saya mana lagi gitu. Bagi mereka katanya azan subuh tuh alarm, Masya Allah. Bagi mereka azan subuh supaya mereka beraktivitas di pagi hari. Itu kan hikmah juga ya untuk itu non muslim ya? Non muslim akhi. Wah itu luar biasa. Kristen Katolik beliau. Ya. Nah, jadi ya luar biasa tadi tanggapan antum ya tentang azan ya. Saya sih mendoakan ya Ki ya, semoga negara kita ini dijauhkan dari hal-hal yang enggak diinginkan gitu ya. Oke akhi, mungkin kalau seandainya misalnya antum punya pesan-pesan nih untuk teman-teman kita kaum muslimin, terkhusus mungkin orang-orang yang dia ini muslim akhi, tapi mungkin perilakunya tadi ya sempat antum sedikit juga tadi bahwa melenceng daripada syariat Islam. Nah, antum punya pesan apa nih kira-kira? Ya kalau saya sih mungkin mereka tuh mungkin terpengaruh sih dari yang pertama dari lingkungan juga. Mungkin lingkungannya mereka itu lingkungan orang-orang yang suka provokasi, terus lingkungan orang-orang yang suka mengadu domba. Terus bilang kayak gini, oh kita itu harus ikut aturan ini, gak boleh karena ini, nanti mereka terganggu, atau kalau mereka terganggu nanti mereka nggak mau, mereka musuhan sama kita. Jadi kalau mereka dengar saran dari teman-teman yang memang provokasi kita untuk ikut aturan mau mereka, nanti kayak gitu, nanti kita muslim sendiri itu saling mengadu domba, terus saling membenci lah. Kalau menurut saya sih saran ini saya sampaikan, mungkin ya kita kalau orang yang udah belajar agama, terus orang yang udah paham tentang agama, mungkin mereka hindari dari perkumpulan remaja, karena dari perkumpulan itu nanti pasti ada perdebatan, terus ada yang saling memicu, akhirnya keluar api kan, saling memanas-manasin. Akhirnya itulah timbul perdebatan, terus permusuhan antara kaum muslimin. Oleh karena itu ya kita harus saling menasihati lah dalam kebaikan, terus saling mendoakan juga bagi saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan. Jangan kita mencaci maki dia, terus kita memusuhi dia karena dia itu masih Islam, meskipun Islamnya itu Islam KTP, mau nggak sholat atau nggak puasa atau apa, tapi selagi dia masih Islam, berarti dia masih punya kesempatan. Allah masih memberikan dia kesempatan untuk bertobat, untuk menjadi orang yang soleh, orang yang baik, dan Allah masih kasih kesempatan untuk masuk surga. Karena kita jangan lihat dia itu agama Islam tapi dia berbuat maksiat, terus dia suka, pokoknya di pandangan kita itu semua keburukan ada di mata kita, tapi yang kita lihat itu hasil akhirnya itu seperti apa. Iya, benar. Apakah dia mati, siapa tahu Allah pas akhir hayatnya itu Allah berikan dia hidayah, dia mati dalam keadaan husnul khotimah, terus masuk surga, dosa-dosanya diampuni. Kan kita nggak tahu, yang kita lihat kan hasil akhirnya kan. Siapa tahu ya dapat hidayah. Amin. Terus dia lebih baik dari kita ya. Amin, amin. Itu nauzubillah ya. Yeah. Yang bisa kita hanya cuman ya menasihati dia. Kalau misalkan kita bisa menasihati dia, ya kita menasihati dia dengan baik. Jangan kita menasihati dia dengan menyalahkan dia, terus memusuhi dia, terus kayak membenci dia. Jangan seperti itu. Karena kalau kita seperti itu, nanti dia bukan mendengar nasihat kita, malah dia membenci kita, malah dia ingin menasihati kita balik. Kamu ini siapa?
Kamu bukan saudara saya, kamu bukan ustadz, kamu bukan guru saya, bukan orang tua saya. Dia kayak bodoh amat gitu, pusing gak mau dengar gitu. Jadi kita menasihati dia dengan baik, dengan saran yang baik, dengan akhlak juga yang terutama sih akhlak sih. Kita kalau menasihati orang dengan akhlak. Kalau dengan akhlak yang baik, pasti dia bisa menerima saran kita. Kemudian kita juga harus kayak minta saran dari dia untuk bagaimana sih kita untuk tetap beriman kepada Allah dengan kokoh gitu. Kayak minta saran dari dia untuk kita juga jadi orang yang baik gitu. Oh iya, Masya Allah. Karena kita itu orang yang serba salah, sama seperti dia juga. Jangan kita kayak merasa benar di hadapan dia, jangan nanti dia itu bilang, kamu ini sok baik, sok suci, kayak mau nasihatin saya, kamu siapa sih? Jangan kayak gitu. Masya Allah. Kita minta saran juga dari dia juga, kayak kita itu orang yang berkekurangan sih. Menurut saya sih itu. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi apa namanya, nggak cuman harus menyarankan, tapi minta juga disarankan gitu ya, minta juga dinasihati gitu ya, dan seterusnya. Masya Allah. Akhi, berarti apa namanya sekarang udah berjalan, mualaf udah berjalan berapa tahun nih? Udah. Kalau mualaf sih udah 4 tahun. 4 tahun ya, Masya Allah. Apa nih kalau boleh tanya nih akhi, apa namanya hafalan, Masya Allah. Apa lagi di mana hafalannya? Maksudnya sudah menuju berapa juz atau 30 juz, Masya Allah ya, mudah-mudahan amin ya akhi ya. Amin. Atau menuju di mana nih akhi, kalau boleh tahu? Kalau hafalan sih saya malu sih bilangnya, masih dikit aja sih. Masih dalam proses belajar sih. Sekarang belajarnya pas lagi semangat ya, semangatnya itu naik. Pas lagi turun ya cuman diam-diam aja, kayak mau pengen Al-Quran aja enggak. Jadi iman itu kadang naik, kadang turun, itu senang hafal Al-Quran, senang baca. Kadang kalau lagi menurun kayak nggak ada semangat, nggak ada teman juga buat ngaji bareng gitu. Ya menurun lah. Semoga aja ya saya hafalannya banyak. Amin, amin, dari antum-antum semua lah. Amin, amin. Karena masalah untuk menghafal itu cepat untuk menghafal sih kalau menurut saya. Cuman untuk menjaganya itu yang sulit untuk menjaganya. Hafalan itu harus dijaga, bukan cuma dihafal doang terus disimpan. Karena saya ada hafalan saya ada, tapi karena nggak menjaga akhirnya lupa, hilang gitu. Makanya yang sulit itu menjaganya sih, menjaga hafalan. Kalau untuk menghafal gampang, duduk semenit 2 menit ada berapa halaman, berapa baris yang kita hafal. Tapi begitu kita nggak murojaah terus seminggu atau 2 minggu atau sebulan akan ditarik lagi, hilang. Jadi untuk menjaganya itu sih yang susah sih kalau menurut saya. Kita harus rutin sholat sunnah, harus ngulang hafalan lagi. Terus sholat tahajud, sholat duha harus ulang hafalan lagi. Nah itu yang bisa itu cuman orang-orang yang beriman sih kalau menurut saya, orang yang kuat imannya, yang Allah memang beri taufik apa gimana, takwanya kepada Allah itu memang luar biasa sih, kuat. Ada sih beberapa orang saya udah lihat sih, saya nggak sanggup sih kayak gitu, mungkin kayak gimana ya, sulit memang. Tapi saya kagum sama orang yang menjaga hafalan, yang setiap kali dia habis sholat duduk sampai berjam-jam terus mengulang hafalan. Luar biasa sih. Masya Allah. Ya. Kalau saya sih udah hidup di zaman yang modern ini, habis sholat pegangnya bukan Al-Quran, pegangnya HP, jadi hafalannya itu ditarik lagi kembali. Ada sih cuma beberapa tapi dikit sih. Banyak yang hilang. Masya Allah. Tapi semoga Allah mudahkan selalu ya. Amin. Untuk perjalanan antum untuk menghafal, karena kan mudah untuk menghafal tapi ya diujiannya untuk menjaganya aja gitu. Untuk menjaganya itu kalau nggak dijaga cepat ditarik sih menurut saya. Akhi tadi sempat bilang ada beberapa yang antum hafal, boleh nggak kalau kami dan tim request untuk dibaca 1-2 ayat gitu yang kiranya antum hafal gitu ya. Silakan pilih aja suratnya, terserah antum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Saya baca surat ini karena surat ini artinya itu kalau orang yang tahu sih pasti orang menangis ya. Orang yang tahu artinya bisa nangis ya. Karena di situ itu ada Allah bilang kepada orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang rajin sholat, terus orang-orang yang ringan tangan, terus orang-orang yang suka berbuat dosa tapi dia bertobat lagi. Orang yang berbuat dosa bertobat lagi. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Karena tobat Allah itu tak akan terputus-putus. Hari ini berbuat dosa, besok bertobat, Allah ampuni. Hari ini berbuat dosa, besoknya tobat, Allah ampuni. Begitu seterusnya sampai ajal menjemput, keadaan kita itu sedang bertobat atau sedang bermaksiat. Nah, itu Allah bilang jangan berputus asa. Kalian begitu berbuat maksiat, cepat mengingat Allah, cepat-cepat mengingat Allah, terus bertobat itu. Terus Allah janjikan orang-orang beriman itu nanti mereka mendapat balasan yang baik gitu. Makanya kalau kita paham artinya itu sih, maknanya sih sebenarnya seperti itu, tapi luas sih maknanya. Jadi ya bisa menangis lah, apalagi orang yang bisa bahasa Arab terus kayak begitu dengar gitu, mereka langsung menangis. Masya Allah. Ya Masya Allah. Hafalannya nggak banyak tapi wah itu tadi yang dihafal juz berapa itu? Juz surat Ibrahim, kalau surat apa sih ya? Surat Tahrim. Tahrim ya, Masya Allah. Tahrim. Ya. Jadi gitu ya, saya sih nggak komen, jadi ini sedih saya. Tapi mudah-mudahan aja kita digolongkan menjadi orang-orang yang tobat selalu ya akhi ya. Sampai akhir hayat Allah panggil kita dalam keadaan mengingat Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik Akhi, apa namanya? Mungkin syukran jazakallah atas waktunya Akhi ya. Insyaallah kita sudah jumpa gini. Saya senang sekali pribadi dan tim juga bisa berkunjung ke antum lagi. Dan perihal tadi yang ada aturan azan itu nanti coba kita juga pengen dengar antum nih, bagaimana antum nanti kan sering azan juga di sini ya. Nah, Masya Allah. Jadi nanti kan kalau antum aja nanti insya Allah kita record ya untuk kita. Insya Allah. Baik. Sekali lagi Akhi, makasih banyak, syukran jazakallah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga antum. Menjaga kita semua. Dan Allah selalu memberikan kemudahan dan ya semoga antum dalam selalu keistiqomahan ya untuk berdakwah kepada keluarga, masuk Islam semua insya Allah. Mudah-mudahan. Oke Akhi. Dan ini kan antum lagi kuliah nih, Afan nih, kan lagi kuliah ya. Mohon maaf, income-nya dari mana kalau boleh tahu? Ya. Pemasukan untuk kebutuhan antum biasanya dari antum kerja kah atau jualan nggak? Bisa gitu. Tahu apa? Kalau kerja sih enggak sih. Saya cuman ya di pondok aja sih, kalau ada kegiatan belajar ikutin belajar terus. Kalau ada waktu kosong ya kita duduk refreshing. Masya Allah ya. Kalau untuk penghasilan sih nggak ada sih dari luar. Berarti pure dari pesantren An-Naba ini. Masya Allah. Dan juga untuk sahabat juga kalau ingin berkontribusi juga untuk pesantren An-Naba bisa nanti hubungi nomor di bawah ini dan rekeningnya juga ada di situ. Kalau membantu An-Naba Center juga membantu juga Abdurrahman ya gitu ya, Akhi ya. Masya Allah ya. Banyak sih di sini. Masya Allah. Dan nggak cuma Abdurrahman ya, ada ada teman-teman yang ada lain. Mustaqim yang pernah kita tayangin juga, ada Mas Tegar ya, Mas Tegar dan seterusnya. Baik, mungkin itu sahabat sekalian dari pertemuan kami dan Mas Abdurrahman. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa diambil ibroh semangatnya, Masya Allah ya. Terkhusus para sahabat sekalian dimanapun berada, baik yang di Indonesia maupun Malaysia dan Singapura, Masya Allah. Ini karena yang nonton dari luar negeri ya. Luar biasa. Masya Allah. Ya, mungkin itu sekali lagi barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, jazakallahu khairan. Semua sedih saya kan. Tubu ilallah. Udah mau azan sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا